Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Carsadi Wiryo dengan NIM 4524230016, kelas A Prodi Teknik Geologi. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas MK Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Adapun pokok pembahasan yang saya akan bahas yaitu pertama, hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Baiklah, langsung ke pokok pembahasan pertama yaitu hakikat pengertian agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul sebagai utusannya yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran dan ketentuannya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pengertian hakikat agama. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta. Dalam pandangan fungsionalisme, agama, religion atau religi adalah satu sistem yang kompleks yang terdiri dari kepercayaan, keyakinan, sikap-sikap, dan upacara-upacara yang menghubungkan individu dengan satu keberadaan wujud yang bersifat ketuhanan. Pengertian hakikat Islam. Di dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan mayoritas masyarakat yang multikultural telah menjadikan negara Indonesia mempunyai keberagaman cara pandang tentang agama Islam sebagai ajaran yang terbuka sehingga memunculkan adanya berbagai penafsiran. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai golongan atau aliran yang muncul mengenai ajaran agama Islam. Islam sendiri adalah agama yang tidak membatasi adanya ijtihad dan penafsiran. Dengan adanya ijtihad diharapkan akan mampu menjadikan Islam sebagai korpus terbuka bukan korpus tertutup. Berikutnya pembahasan kedua, sejarah agama Islam. Perkembangan Islam di Nusantara, para pandangan Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia pada abad ke-1 sampai 4 Hijriah atau 7 sampai 10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara termasuk Kesultanan Mataram atau di Jawa Tengah sekarang, dan juga Kesultanan Ternate dan juga Tit. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis Indonesia terletak di antara 554 LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat 01 BT sampai 141 derajat 02 BT. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah Khatulistiwa. Yang kedua, politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari parasit, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenai sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Yang ketiga, keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang pada saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Yang keempat, sastra dan kesusastraan. Menurut Feuerbach-Jeraka dan Zoid Mulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia pada masa Mataram Hindu-Buddha. Yang kelima, perekonomian dan perindustrian. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebelum besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Lanjut, jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pisnapel, Makwete, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Hurgronje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dari Kombay, Gujarat, dan India. Kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi.
Ketiga, teori Persia. Sejarawan Hossein di Leningrad adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Yang keempat, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia atau Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam di Indonesia. Selanjutnya, strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Yang kedua, perkawinan. Pedagang Muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang Muslim yang intens tidak jarang diturunkan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Yang ketiga, politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam, contohnya di Maluku dan Sumatera. Yang keempat itu pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Yang kelima, kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Yang keenam, tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Ilham Carsaderio ingin mundur diri. Sekian, terima kasih.